Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur 36 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, kerinduan dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan Yesus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur 36 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang sahabat pernah berbagi dengan saya dengan mengatakan, kenapa banyak orang yang sepertinya menjahati aku? Kenapa ada saja orang yang membenci aku, padahal aku tidak pernah merasa berbuat salah atau menyakiti hatinya. Sedangkan berbicara saja tidak pernah dengannya. Atau kenapa sepertinya merancang-rancang sesuatu yang tidak baik tentang aku? Atau adakah seseorang yang membicarakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau membusuk-busukkan atau menjelek-jelekan tentang aku kepada orang lain? Pikiran itu bisa jadi benar, bisa jadi pernah terjadi juga dalam hidup kita sendiri. Dan memang dalam dunia ini kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Banyak kebohongan, banyak penipu, banyak situasi seperti yang tidak kita pahami, menghalalkan segala cara, bahkan menjahati, menyakiti perasaan orang tanpa berpikir bagaimana sang penerima situasi itu dalam kehidupannya. Dia asik saja menyakiti, dia sakit saja menzolimi, dia asik-asik saja untuk menipu untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Daud sebagai penulis, Daud sebagai pribadi di dalam kehidupannya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu, dan dia berbagi pengalaman itu di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Lihatlah di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu, bagaimana dia melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang fasik itu yang tidak takut dengan Tuhan, yang tidak takut dengan hukum Tuhan, yang selalu merancang sesuatu yang jelek, yang selalu merancang, bahkan di dalam tidurnya pun dikatakan selalu berpikir bagaimana untuk menyakiti, bagaimana untuk menghancurkan orang lain dalam kehidupannya. Dan itu sangat-sangat mengganggu di dalam kehidupan Daud. Tapi hal yang luar biasa, Daud tidak patah arang, Daud tidak terhempas dengan situasi itu, melihat kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Dan sahabatku, tirulah Daud dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah terpuruk, jangan pernah terhempas. Kalau dunia ini pun sepertinya tidak memihak, kalau teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu sepertinya tidak mendukungmu dan selalu mencoba menyakitimu,
Dan mungkin sudah teramat banyak air mata yang keluar untuk situasi yang kau hadapi. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud ternyata punya kunci yang sederhana. Apa itu? Dia memalingkan wajahnya dari dunia ini, dan wajahnya dia arahkan kepada Tuhan. Itulah yang dia dapatkan, itulah yang dia share, itulah yang dia bagi untuk setiap kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak seperti apa yang diinginkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu Daud memanjatkan pujiannya. Lalu Daud menceritakan pengalaman imannya dengan mengatakan, kalau orang-orang dunia ini, kalau orang-orang sekuler ini hidup dengan segala sesuatu seperti yang dituliskan di dalam ayat pertama sampai ayat yang kelima ini, tapi Daud bersaksi, ya Tuhan, ayat ke-6, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Itulah kekuatan seorang Daud. Itulah yang melatar belakangi sehingga Daud mampu untuk berdiri tegak. Bukan melihat apa yang terjadi di sekitar kehidupannya dengan matanya sendiri, tapi dia melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa hadir dalam kehidupannya. Dan bahkan Daud melihat bahwa setiap orang yang mencintai Tuhan akan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dan itu menjadi kuat setiap kita. Gambaran gelap dari dunia yang digambarkan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu, dunia yang tidak berpengharapan itu, ternyata tidak membawa Daud ke dalam keputusasaan atau membuat dia menjadi apatis. Dia justru menemukan pengharapan. Dia justru menemukan kekuatan yang bertonton itu, yang luar biasa itu, dari kasih setia Tuhan yang melingkupi bumi. Kasih setia Tuhan itulah yang menjadi kuatnya. Sebab di dalam kasih setia Tuhan itulah anak-anak manusia itu, kita mendapatkan tempat yang aman untuk berlindung. Di dalam kasih setia Tuhan itulah kebutuhanmu dicukupkan. Bukan hanya bicara kebutuhan jasmani, juga bicara tentang kebutuhan rohanimu, rohmu, jiwamu. Ada kepuasan di dalamnya. Ada sukacita di dalam kasih Tuhan. Ketika engkau mengarahkan pikiranmu, pandanganmu, hati dan jiwamu kepada kasih setia Tuhan, bukan kepada pribadi-pribadi yang berlaku tidak baik, tidak adil, tidak fair dengan sebuah pertemanan, dengan semua persahabatan, dengan segala sesuatu yang dirangkai begitu jelek dengan kehidupanmu. Tuhanlah tempat perlindungan yang ternyaman. Tuhanlah tempat mengadu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah sebagai benteng dan gunung-gunung yang membentengi kita dari tindakan-tindakan si jahat, si iblis di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-8 itu. Betapa berharganya kasih setiamu ya Tuhan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Orang-orang yang berlindung dalam naungan sayap Tuhan seperti anak ayam yang berlindung di sayap induknya. Bukankah itu yang menjadi luar biasa ketika kita bertuhankan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, bertuhankan Allah kita. Seperti lirik lagu itu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah,
Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku. Ya, di bawah kepak sayap Tuhan, di dalam naungan sayap Tuhan adalah perlindungan yang sejati, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, bahkan kejahatan-kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku dan kita semua yang mengalami situasi seperti apa yang dilihat oleh mata Daud sendiri, sepertinya orang di luar Tuhan itu begitu sukacita, sepertinya orang yang menghalalkan segala cara itu begitu berbahagia sekali. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang semu, itu adalah sesuatu yang sementara. Hanya di dalam Yesus lah, hanya di bawah kepak sayapnya lah, hanya di bawah naungan sayapnya lah, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan kasih dari Yesus itu, bukan dari dunia ini. Dan lihatlah apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bukan hanya mendapatkan tempat aman untuk berlindung, untuk mengadu di bawah kepak sayap Tuhan itu, tapi juga dikatakan di dalam ayat ke-9 itu, engkau dikenyangkan ketika engkau berada di rumah Tuhan. Kehausanmu akan terlegakan dengan sungai, dengan air yang bersumber dari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berlindung di bawah kepak sayapnya, tetaplah bernaung di dalam sayapnya. Maka engkau akan dikenyangkan, maka engkau akan dilegakan, engkau tidak akan pernah kehausan, sebab ada air surgawi yang mengalir terus dan terus dalam kehidupanmu. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-10 itu, bahwa dasar dari keyakinan Daud tidak lain adalah dia percaya bahwa Allah sebagai pemberi sumber kehidupan itu akan menopang dan menerangi kehidupannya. Sekali lagi, Allah sumber pemberi hidup itu menopang dan akan menerangi seluruh perjalanan kehidupannya. Bukankah itu yang dikatakan oleh ayat yang ke-10 itu? Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Dan terakhir sekali, Daud berkata, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Daud adalah pribadi yang luar biasa. Keluar biasaannya terletak di mana? Lihatlah, bahkan Daud sampai berpikir untuk orang lain, berpikir untuk orang banyak, berpikir untuk orang-orang yang tersakiti di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga dia berkata, lanjutkanlah kasih setiamu, lanjutkanlah kasih setiamu Tuhan, untuk orang-orang yang mengenal engkau. Itu doa, itu ungkapan seorang Daud di dalam syafaatnya, di dalam kerinduannya, agar Tuhan tetap melanjutkan kasih setianya, agar Tuhan tidak hanya memberikan itu kepada Daud, tapi juga bagimu sahabatku, bagimu saudaraku. Kasih setia Tuhan itu akan terus hadir di dalam hidupmu. Hanya satu hal yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, agar kasih setia Tuhan itu melekat atasmu. Berlakulah menjadi pribadi yang tulus hati. Tuluslah dalam melayani Tuhan. Tuluslah dalam kepedulian. Tuluslah dalam menolong sesamamu. Tuluslah dalam melayani, beribadah kepada Tuhan. Dan tuluslah di dalam mengerjakan sesuatu. Maka kasih setia Tuhan itu akan melingkupimu.
Apa yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Tidak lain adalah imanilah bahwa kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Dari sejak perjanjian lama, dari sejak zaman Daud hingga saat ini, kasih setia Tuhan itu tetap. Dan dialah pemilik dan sumber kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau begitu berharga di mata Tuhan. Kalau ciptaan lainnya, seperti apa yang digambarkan dalam firman Tuhan ini, kalau hewan-hewan saja Tuhan peduli, Tuhan kasihi, terlebihlah engkau, terlebihlah kita. Tuhan pasti sangat-sangat peduli dengan kehidupan kita. Yang ketiga, kasih setia Tuhan itu menjadi gambaran sayap Tuhan yang melingkupimu. Maka tetaplah di dalam naungan sayapnya. Palingkanlah mata pikiranmu dari dunia ini, dari orang-orang yang menjolimi, yang menyakitimu. Bernaunglah di bawah sayapnya, maka engkau akan dikenyangkan, maka engkau akan dilegakan. Lalu apa yang terakhir? Berdoalah doa yang sama. Seperti apa yang Daud lakukan, agar kasih setia Tuhan itu juga terus mengalir hadir di dalam setiap pribadi yang mengenal Tuhan, dan setiap pribadi yang melakukan sesuatu dengan ketulusan hati yang bersumber dari Tuhan. Maka kuatlah selalu, sahabatku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, dan itu memampukan kami untuk tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.